Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan ke mana? Ke-14 kita malam ini. Alhamdulillah nanti kita akan membahas terkait harga transfer. Nah, sebelumnya langkah baiknya kita sebelum mulai perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami persilakan. Doa selesai. Baik. Baik teman-teman, jadi saya berharap ada komentar ataupun discussion di grup WhatsApp maupun di kolom chat Siakat maupun di kolom chat YouTube streaming kita. Jadi saya berharap sebelum mulai perkuliahan ini nantinya ada discussion dari kalian, pertanyaan untuk berdiskusi secara keseluruhan gitu ya. Oke. Pada materi malam ini terkait harga transfer, kita itu akan mahasiswa itu diminta untuk mampu memahami apa pengertian dari harga transfer. Nah, mahasiswa juga harus memahami tujuan dari penetapan harga transfer. Mahasiswa juga mengetahui metode menentukan harga transfer itu. Nah, di sini berarti poin intinya terkait harga transfer apa? Mahasiswa berarti harus mampu nantinya menentukan harga transfer untuk menjual dan pembeli di suatu perusahaan. Nah, kita pahami terlebih dahulu ya teman-teman terkait pengertian harga transfer. Dalam lingkup yang luas, harga transfer itu merupakan penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Berikutnya secara spesifik kita ketahui harga transfer itu merupakan harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Contoh, perusahaan memiliki divisi A. Nah, divisi A ini ternyata sebagai suku cadang sepeda. Divisi B itu sebagai divisi sepedanya. Untuk membuat untuk membuat sepeda, otomatis divisi B ini membutuhkan suku cadang dari divisi A. Jadi, terjadilah jual beli antar divisi A dan B. Divisi A menjual suku cadangannya kepada divisi B dengan harga transfer. Nah, divisi B tidak menutup kemungkinan juga akan membeli suku cadang dari luar. Di sini juga membayarnya melalui harga transfer juga. Nah, harga transfer yang digunakan kepentingan penilai kemampuan laba divisi. Jadi, harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisinya. Terus, oleh sebab itu dalam suatu perusahaan ternyata kita harus ketahui. Nah, mungkin kita sudah paham ya teman-teman. Kalau menjual produk ya namanya penjual. Kalau dia membeli produk ya namanya pembeli. Di sini kalau divisi yang menjual produk itu berarti mereka penjual. Kalau divisinya membeli berarti mereka pembeli. Secara gampang ya teman-teman bisa mengetahui. Terus untuk keputusan divisi, pertama berarti keputusan pemilihan sumber. Ini apa keputusan pemilihan sumber? Kalau kita ketahui berarti sebagai menetapkan membeli dari luar perusahaan atau eksternal atau membeli dari dalam perusahaan atau internal. Jadi keputusan pemilihan sumber itu pembeli ini akan menetapkan ingin membeli di mana, di luar perusahaan kah atau di dalam perusahaan. Inilah yang dinamakan keputusan pemilihan sumber. Sedangkan keputusan penetapan ini atau penentuan besarnya harga transfer. Jadi keputusan divisi ini dia akan menetapkan besarnya harga transfer yang mereka jual beli ini. Nah, di sini namanya
atau kita ketahui lah negosiasi ya. Nah, tujuan adanya harga transfer ini berarti memberi harga yang relevan kepada unit usaha baik pendapatan dan biaya. Kedua, sistem harga yang sederhana, mudah dipahami dan dikelola. Ketiga, membantu menilai pusat laba unit bisnis terkait. Dan keempat, memotivasi manajer mencapai tujuannya. Nah, inilah tujuan dari harga transfer. Berarti apa? Kita memberi harga relevan. Adanya adanya tadi negosiasi, terciptalah harga yang relevan di antara dua divisi. Sistem harga yang sederhana, karena per divisi, maka untuk transaksinya pun dikelola sederhana dan mudah dipahami. Terus membuat nilai pusat laba unit bisnis terkait, walaupun itu per divisi harus ada tingkat laba yang diperolehnya. Terus memotivasi manajer untuk mencapai tujuan. Sedangkan kita ketahui metode harga transfer ini pertama ada metode market price. Metode market price ini atau harga pasar ini yaitu penentu harga transfer berdasarkan harga pasar dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai harga pasar. Jadi penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar yang telah dihitung sesuai ketetapan harga pasar di suatu tempat tersebut. Nah, kedua, produk yang dijual divisi penjual dibeli divisi pembeli dengan harga yang sama jika dijual ke pihak eksternal. Jadi penjual ini berarti tadi penjual divisi A itu akan menjual ke divisi B atau divisi pembeli dengan harga yang sama jika dijual di pihak eksternal atau dijual pada umumnya. Nah, ketiga, harga pasar merupakan biaya kesepakatan atau opportunity cost, baik bagi unit pengirim dan penerima. Bagi pengirim, harga pasar itu merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Sedangkan bagi penerima, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Nah, bagi pengirim berarti harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan jika dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Bagi penerima, harga pasar itu merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Sebentar ya. Sambil kuliah sebentar. Makanya tak telepon sambil kuliah. Baik, mohon maaf ya teman-teman. Sambil kuliah Ibu, sambil kuliah. Sebentar. Sambil kuliah ya. Iya, sambil kuliah. Sebentar. Ya wis ngeten. Baik, teman-teman. Jadi kalau kita ketahui bahwa harga transfer itu, mohon maaf karena terganggu. Jika kita ketahui bahwa harga transfer itu berarti penentu harga transfer dengan metode harga pasar biasanya itu ditetapkan dengan harga pasar minus. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita perhatikan. Untuk penentuan harga transfer dengan metode harga pasar biasanya itu memang ditetapkan dengan harga pasar minus. Keunggulan dan kelemahan metode penentu harga transfer atas dasar harga pasar. Pertama, keunggulan merupakan pengukuran yang
baik terhadap prestasi unit-unit yang terlibat dalam transfer tersebut. Nah, kelemahannya pertama, tidak semua produk mempunyai harga pasar. Kedua, penghematan tidak dapat dinikmati bersama. Ketiga, harga pasar ini tidak selalu sama dengan harga yang tercantum di dalam daftar harga. Lebih sulit lagi jika harga pasar ini sifatnya berarti fluktuatif. Maksudnya apa? Kalau kita ketahui metode metode penentuan harga transfer ini berarti keunggulannya pengukurannya baik terhadap prestasi unit-unit transferannya. Tapi kelemahannya berarti tidak semua produk itu dipunyai harga pasar. Terus penghematan tidak dapat dinikmati bersama. Inilah yang keunggulan dari kelemahan metode penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Kedua, harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer price. Di sini atas dasar biaya lengkap atau full cost, biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dalam keadaan siap untuk ditransfer. Nah, full cost atau biaya tetap plus biaya variabel di sini kelemahannya berarti tidak ada insentif untuk tidak unit penjualan untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi dengan unit penerima. Kelemahannya berdasarkan harga transfer atas dasar biaya itu kelemahannya semacam itu. Sedangkan formula harga transfer itu berarti tambah rumusnya tambahan biaya per unit karena adanya transfer ditambah biaya kesempatan per unit bagi perusahaan karena adanya transfer. Itulah formula dari harga transfer berdasarkan dasar biaya. Nah, atas dasar biaya variabel tadi kita spesifikkan atas dasar biaya variabel. Atas dasar biaya variabel ini hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dalam keadaan siap untuk ditransfer. Keunggulannya, bagi unit penerima, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek di mana penentuan harga jual minimum barang atau jasa karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin tambahan laba dengan perusahaan. Maka berarti tambahan kontribusi margin tambahan laba dengan perusahaan. Maksudnya begitu. Kelemahannya tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap untuk unit pengirim. Terus untuk formula harga transfer biaya full costing, kita ketahui rumusnya biaya variabel berarti biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel. Ini semua dijumlah terus dinamakan total biaya variabel. Sedangkan biaya tetapnya biaya produksi tetap, ditambah biaya pemasaran tetap, ditambah biaya administrasi dan umum tetap, ini semua dijumlah sama dengan total biaya tetap. Nah, total biaya tetap ditambah total biaya variabel, disinilah dinamakan total full cost. Nah, sedangkan untuk rumus dari harga transfer biaya variabel ini biaya variabelnya berapa nanti dinamakan total biaya variabel sama seperti di bawah sampingnya. Terus biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer, pertama biaya historis. Biaya historis ini adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditransfer atau dihitung berdasarkan harga input atau masukan pada
saat beli. Nah, biaya historis ini tentu tidak baik sebagai dasar penentuan harga transfer karena kemungkinan di dalam biaya historis terkandung ketidakefisienan dalam unit penjualan itu akan sulit sebagai dasar pengukuran prestasi maupun dasar perencanaan suatu bisnis. Nah, sedangkan biaya standar itu merupakan biaya yang dianggarkan baik sebagai dasar penentuan harga transfer. Jadi, biaya standar ini notabene baik untuk penentuan dasar harga transfer tersebut. Contoh soal, divisi X memproduksi suku cadang yang dapat dijual di pasar atau ditransferkan ke divisi Y untuk dirakit dengan suku cadang lain menjadi produk yang dijual keluar sebagai produk akhir divisi Y. Harga pasar per kilogram suku cadang divisi X dan biaya variabel dan contribution margin divisi X, harga plaza produksi Y dan biaya variabel Y sebagai berikut. Ini teman-teman, kita ketahui divisi X. Harga pasar per kilonya ternyata ketahui 1.500. Biaya variabel per kilonya itu 700. Sehingga ketemu contribution marginnya sama dengan harga pasar per kilo dikurangi harga biaya variabel 800. Nah, ternyata jumlah kontribusi marginnya diketahui 20.000 kilogram produk. Yang mana untuk mengetahui kontribusi margin dengan produk 20 kg produk ini, maka 20 kg dikalikan 800, ketemulah 16 juta rupiah. Nah, untuk divisi Y kita ketahui per unit harga pasar per unitnya 1.700, sedangkan biaya variabel yang ditambahkan dalam divisi ada biaya perakitan dan pemasaran. Di sini 500 dan 400 kita tambah 900. Nah, di sinilah ketemu mungkin harga dari ini tuh 1.700 dikurangi 900. Ketemu berapa? Ketemu 800. Disitulah ketemu dari jumlah dari divisi Y-nya itu. Nah, ini contoh lain. Jika divisi X beroperasi pada kapasitas penuh, mohon maaf sebentar. Nah, jika divisi X beroperasi pada kapasitas penuh, produk yang dihasilkan terserah pasar. Maka sebaiknya suku cadang dijual keluar dengan harga 1.500. Pada kondisi ini, divisi Y tidak akan membeli suku cadang dari divisi X karena harga suku cadangnya X 1.500, divisi Y akan mengalami kerugian sebagai berikut. Ternyata harga pasarnya dari divisi Y 1.700 dan biaya variabelnya dari divisi X 1.500. Untuk divisi Y, perakitan pemasaran itu membutuhkan 900. Sehingga 1.500 ditambah 900 ketemu 2.400. Harga pasar dari divisi Y 1.700 dikurangi dari biaya variabelnya 2.400. Otomatis kontribusi marginnya terjadi negatif 700. Disinilah divisi Y mengalami kerugian sekitar 700 rupiah ini. Nah, terus jika terdapat kapasitas yang tidak terpakai dari divisi X, suku cadang tersebut ditransfer ke divisi Y agar divisi X ini dapat bekerja pada kapasitas penuh dengan harga transfer sebagai berikut. Harga transfer ini 1.700, berarti divisi X-nya tadi 700, perkiraan 900, maka kontribusi marginnya adalah mendapatkan laba 100 rupiah ini. Sinilah untuk apabila memakai divisi X atau kapasitas yang tidak terpakai di divisi X. Nah, metode penentuan harga transfer dengan cost plus markup, metode ini tuh digunakan jika tidak terdapat harga pasar di produk yang ditransfer. Markup
sebesar ROI unit pengirim, markup ditambah pada biaya variabel. Sehingga harga transfer yang dihasilkan untuk menutup biaya variabel, biaya tetap, dan jumlah laba yang disetujui antara unit pengirim dan unit penerima. Jika ditambahkan pada biaya lengkap, harga transfer untuk menutup biaya lengkap dan sejumlah laba. Biaya variabel. Nih, untuk rumusnya ya, teman-teman. Biaya variabel ditambah biaya tetap, ketemulah total biaya lengkap. Ditambah markupnya berapa, ketemulah harga transfer. Atau biaya variabel ditambah markupnya berapa, ketemulah harga transfer. Terus untuk metode negosiasi antar divisi, jadi negosiasi antar divisi ini menetapkan dasar penentuan harga transfer secara divisi atau dasar, full cost atau variable cost, tipe biaya atau biaya standar atau historis, atau unsur biaya dan aktiva dan tarif investasi untuk menghitung laba. Diterapkan jika tidak tersedia harga pasar, timbul masalah untuk penentuan laba dari produk tersebut, ketidakadilan laba antar divisi, dan adanya produk tersebut tidak dihasilkan dari pihak eksternal perusahaan sehingga kelemahannya bisa memakan waktu lama. Untuk metode arbitrase, di sini metode ini digunakan sebagai upaya menengahi jika timbul kebutuhan atau konflik antar manajer divisi dalam negosiasi harga transfer. Nah, lembaga arbitrase ini menyelesaikan masalah antar divisi dalam menentukan harga transfer, di mana mengkaji perubahan sumber pengadaan dan mengubah aturan penentu harga transfer tersebut. Nah, sebagai arbitrasor ini adalah direksi atau top management. Nah, teman-teman, penentuan harga transfer. Memilih penentuan harga transfer yang benar ini mempertimbangkan apakah terdapat pemasok dari luar. Terus, jika tidak ada harga pasar, maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya dan negosiasi. Jika ada harga pasar, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjualan. Nah, apakah biaya variabel penjualan lebih kecil daripada harga pasar? Nah, tidak, maka harga jika tidak, maka harga pasar penjual lebih tinggi dari harga pasar. Sebaiknya membeli di luar pasar. Sebaliknya, jika ya biaya variabel penjual lebih rendah dari harga pasar, maka harga pasar lebih rendah, sebaiknya membeli di dalam pasar. Terus, apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan harga transfer berada di antara harga variabel dan harga pasar. Jika ya, perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya, di mana ini penjualan internal versus biaya oportunitas alat penjualan yang hilang pada unit penjualan. Jadi gitu teman-teman terkait harga transfer, di mana penentuannya bisa berdasarkan 3 poin tersebut. Baik, saya membuka pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, minta tolong disampaikan di kolom chat. Dan alangkah baiknya bisa disampaikan di WA group, di mana nanti kita mulai sesi discussion sama teman-teman. Alangkah baiknya kita harus melakukan discussion seperti itu, teman-teman. Jadi, ilmu itu nggak semata-mata kita mendengar melihat, tapi kita perlu nih transfer dari orang sekitar kita, bagaimana kita discussion, bagaimana sih pendapat mereka atas apa yang telah dipelajari saat ini, apakah mereka akan memberikan tanggapan yang baik atau mereka memberikan uh, mungkin bisa jadi pemahaman yang beda. Nah, disinilah perlunya disinkronkan. Makanya saya mencoba untuk kalian itu lebih produktif, grup gitu teman-teman. Jadi
Mungkin ini hanya perkuliahan, mengajar mata kuliah akuntansi manajemen, yang mana notabene kalian sudah bekerja, tapi satu sisi jangan dianggap sepele. Siapa tahu metode-metode ini eh, nantinya kalian akan memahami ternyata saya belajar di dalam perkuliahan itu melajari metode ini dan ternyata di dalam manajemen perusahaan itu memang dalam akuntansi atau keuangan dari manajemen itu memang ada metode yang semacam ini. Nah, kalian bisa menerapkannya secara mungkin sesuai yang kalian telah ketahui sih dalam proses pembelajaran ini. Jadi gitu, belajar itu nggak melulu terkait materi, tetapi kita harus bagaimana belajar dengan etika yang baik, belajar dengan SOP yang baik, memiliki kepribadian yang bagus. Itu merupakan pembelajaran yang di perkuliahan yang sesungguhnya. Jadi, saya harap ada discussion di grup kelas kita. Gitu ya. Untuk kelasnya Bu Risma, bisa untuk melalui discussion dengan Bu Risma di dalam eh, grupnya. Tanya terkait ini bagaimana Bu dan sebagainya. Itu malah membuat dosen merasa respect, dihargai. Gitu ya. Nah, mungkin materi terkait malam ini cukup. Dan saya harap tadi kalian bisa bukan mempertimbangkan, lebih memberikan action untuk diskusi di kelas. Dan mungkin apabila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan dan memahami materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.